ibadah online mengikuti anjuran pemerintah, bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Gereja Pitani Bulungan akan selalu menemani setiap minggu pagi melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan anggur dan roti untuk perjamuan kudus di minggu depan atau membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Shalom buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Tetap kita menjaga kesehatan. Kita akan mulai pada kita pagi hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pagi hari ini. Boleh kami datang kembali di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa pujian syukur hanya kepadamu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami memuji menyembah Tuhan, Kau Allah hadir di tengah kami. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini Tuhan. Buat kesempatan yang Tuhan berikan kami memuji Tuhan. Bahkan taburan firman-Mu yang akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Kami siap memuji Kau. Dan di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata, amin. Kita beri kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Kita mau datang kebaikan dengan sukacita.
Kalau bersyukur kepada Tuhan hanya kita baik, saudara dan saya pagi hari. Dalam kita mau dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu dalam hidup kami. Dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih buat segala berkat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah
Mari jemaat Tuhan kita menyembah. Siapkan hati kita kepada masuk hadirat-Nya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau jadikan biji makan yang berharga. Oh, kami memuji-Mu, kami menyembah Yesus. Terpujilah Namamu, segala kemuliaan bagi-Mu. Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan. Mulialah Namamu Yesus. Urabaya, 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 Shantu. Urabaya, 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 Urabaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat taburan firman-Mu bagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami bagi hari ini. Kami mau menerima mujizat-Mu bagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau anugerahkan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu. Inilah waktunya yang Tuhan berikan kita untuk diam dalam hati dan katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Dari awal lebih lagi kita angkat pujian.
kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Saudara kami akan berdiam untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berikan kami sesuatu yang baru Tuhan minggu pagi hari ini Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Minggu pagi hari ini saya yakin percaya saudara dalam keadaan yang baik, sehat, karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Ujian tadi mengatakan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kita kadang tidak mengerti waktu Tuhan kok nggak sama dengan keinginan kita. Tetapi kita tetap percaya bahwa waktu Tuhan udah paling yang terbaik buat kita. Amin. Nah saudara, untuk minggu pagi hari ini saya mau ambil topik tentang perumpamaan. Mungkin saudara sering membacanya tentang orang Samaria yang murah hati. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" 30. Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya. Sesudah ia menyiram dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun itu? 37. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Banyak orang yang tahu tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Tapi berapa banyak yang memahaminya? Mengetahui adalah satu hal, tetapi memahami adalah satu hal yang lain. Kadang-kadang kita tahu banyak, tetapi mungkin kita memahaminya hanya sedikit. Pertama, kita perhatikan di dalam perumpamaan ini, karena ada satu pertanyaan yang harusnya Yesus jawab. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal adalah tujuan kita semua, amin. Kalau kita berbuat baik di dalam dunia ini, kita ingin Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Lalu kalau kita kurang berbuat baik, apakah Tuhan memberikan keselamatan kepada kita? Oke, keselamatan mungkin gak penting karena kita sudah diselamatkan. Tapi untuk mendapatkan hidup yang kekal, itu hal yang lain lagi. Apakah hidup kita kekal nanti setelah kita melewati dunia ini? Gak ada yang tahu. Beberapa agama
Yang lain juga masih tanda tanya yang besar. Cuma dalam agama Kristen mempunyai satu keyakinan, satu kepercayaan bahwa kita akan mendapatkan hidup bersama dengan Dia. Amin. Tetapi pertanyaannya kembali adalah, apakah yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perumpamaan ini adalah jawaban kepada pertanyaan daripada mewarisi hidup yang kekal. Sangat aneh bagaimana kita seringkali mengetahui ajaran daripada Yesus kadang-kadang dijawab di luar daripada konteksnya, di luar daripada jawabannya. Ditanyanya bagaimana kita mewarisi hidup yang kekal, tapi Tuhan malah menjawab dengan hal yang lain. Pertanyaan yang disampaikan oleh ahli Taurat ini memang dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk bisa mempelajari yang namanya kitab suci. Dan dia juga bukan orang yang bodoh. Pertanyaannya itu kalau nanti saudara bisa membandingkan, ternyata cukup membuat satu pertanyaan yang inti. Secara teologi mungkin pertanyaan itu dianggap terlalu baik. Pertanyaannya bukan bagaimana aku menerima hidup yang kekal sebagai upah, atau bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Tetapi pertanyaannya, bagaimana aku mewarisi hidup yang kekal? Saudara, kalau mau mewarisi segala sesuatu, kita harus menjadi seorang anak, betul kan? Gak mungkin dong tetangga kita mewarisi apa yang kita punya, gak mungkin kan? Pasti anak kita yang mewarisi apa yang kita punya, begitu ya? Jadi pertanyaannya, bagaimana aku menjadi anak Allah supaya aku bisa mewarisi hidup yang kekal? Nah, harusnya begitu kan? Tetapi pertanyaan yang dipertanyakan oleh ahli Taurat memang lebih sopan, karena dia orang yang terpandang, dia orang terpelajar, dia ngerti firman Tuhan, dia ahli gitu kan. Bagaimana aku mewarisi? Nanti kalau saudara mengerti tentang siapa sih sebetulnya ahli Taurat ini, ya kalau mungkin sekarang ini ahli Taurat boleh disamakan dengan ahli-ahli teologi. Katakanlah pendeta-pendeta yang mempelajari Alkitab dengan isinya dengan detail. Kita belum tentu, kita membaca Alkitab aja ya sekilas gitu kan. Kadang-kadang bosan tidur gitu kan. Jadi Alkitab juga boleh dibilang sebagai obat tidur. Tapi yang jelas ahli Taurat ini adalah seorang yang benar-benar menghabiskan waktu dalam kehidupannya untuk bisa mempelajari apa firman Allah. Pertanyaan yang kelihatannya gampang, tetapi kalau misalnya kita lihat dari perumpamaan, biasanya kita jarang tuh memperhatikan pertanyaan bagaimana kita bisa mewarisi hidup yang kekal. Biasanya kalau kita lihat perumpamaan ini, banyak hamba Tuhan yang hanya membahas bahwa orang Samaria ini baik hati. Dengan kebaikannya itu, dia dianggap orang yang beda satu dengan yang lain. Apalagi memang betul dia adalah orang Samaria, bukan orang Yahudi. Nah, jadi kita perlu tahu dulu apa sih hubungannya antara percaya dengan memperoleh hidup yang kekal. Apa jawabannya Yesus? Yesus membalas pertanyaannya dengan pertanyaan yang lain. Di ayat yang 27, kira-kira gini kalau kita ngomong dengan pertanyaan sama ahli Taurat. Kamu kan sarjana teologi, gitu kan? Nah, kita juga harus tahu beberapa dari kita, Pak Petrus, Pak Rudi, semua calon-calon sarjana teologi. Dalam kitab suci dituliskan apa yang tertulis dalam kitab suci tersebut, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kamu baca. Ahli Taurat menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan, segenap akal budi, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jawabannya langsung Tuhan bilang benar jawabannya. Ya iyalah, dia kan ahli Taurat atau ahli teologi. Pasti dia benar-benar menguasai
apa yang menjadi bidangnya. Gak mungkin salah, karena dia memang mempelajarinya dengan benar. Makanya di ayat yang ke-28 dikatakan, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Saudara mungkin ingat di Lukas 18 ayat 18, ada juga orang kaya yang muda yang menanyakan pertanyaan yang sama, apa yang harus kuperbuat untuk mewarisi hidup yang kekal? Mungkin kita bisa mengira-ngira satu jawaban seperti ini. Percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi ternyata bukan begitu jawabannya. Jawaban Yesus sama. Pergilah, genapilah apa yang dituntut Allah dari kamu. Pergilah dan perbuatlah demikian. Kita harus bisa mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi, dan juga ditambahkan kasihilah sesamamu dengan manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi apakah Yesus pernah mengatakan bahwa kita harus percaya dengan Dia untuk bisa memperoleh hidup yang kekal? Ya udah pasti, tentu Yesus pasti akan pernah mengatakan demikian. Saudara nanti baca di Yohanes 11 ayat 25 ayat 26, di sana ditulis, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Udah pasti kalau kita percaya dengan Yesus, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Tapi setiap orang percaya kepada Yesus, apakah selalu memperoleh hidup yang kekal? Ahli Taurat itu ngerti tentang teologi, ngerti tentang firman Tuhan. Tapi dia punya satu pertanyaan. Bagaimana caranya dia bisa mewarisi hidup yang kekal? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk mewarisi kita harus bisa menjadi seorang anak dulu, baru kita menjadi ahli waris. Jadi banyak yang suka jawaban yang pertama, percaya kepada Yesus, kita nggak akan mati dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Kalau misalnya jawabannya sesuai dengan hukum Taurat yang tadi Tuhan tanyakan kepada ahlinya, kasihilah sesamamu manusia dengan segenap hati, segenap akal budi dan segala macam, kayaknya susah. Mendingan yang tadi kan, yang percaya kepada Yesus saja, lalu kita bisa selamat dan hidup yang kekal, betul kan? Percuma kita mengasihi sesama kita atau mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan Allahmu dengan ini kan nggak kelihatan. Tapi kita dengan percaya aja kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Nah, bagaimana menggabungkan kedua hal tersebut? Yang jelas keduanya adalah hal yang berbeda. Tapi kalau kita jalankan secara paralel, baru kita bisa tahu bagaimana sih sebetulnya kita itu bisa mewarisi hidup yang kekal sebagai tujuan daripada manusia untuk bisa keluar daripada dunia ini, masuk ke dalam dunia yang baru, dan di sana kita hidup kekal. Apa artinya kita bisa percaya kepada Yesus? Kalau kita baca lagi perumpamaan tersebut, itu ya Yesus itu selalu menjawab pertanyaan dengan mengatakan, kamu harus pergi mengasihi Allah segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tetapi jawabannya terus terang bikin kita merinding. Bisa nggak kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap hati? Kalau kita bicara, kita mendapatkan jawaban yang spontan, bisa. Ya memang sebagai manusia ya bisa menjawab, tapi belum tentu bisa melakukan. Karena apa? Harus ada satu komitmen yang benar-benar total. Kalau kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan ketiga hal tersebut, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, pasti kita akan merasa gagal dan kita nggak akan pernah mewarisi hidup yang kekal. Mungkin kita berkata mengasihi Allah tampaknya jauh lebih mudah daripada mengasihi manusia. Mengasihi Allah kan Allah nggak kelihatan. Allah adanya di pikiran, imajinasi kita.
lebih mudah dibandingkan dengan mengasihi sesama manusia. Manusia yang selalu ada di samping kita, di lingkungan kita, seakan-akan mereka itu bikin susah kadang-kadang gitu kan. Kita mau berbuat begini, yang lain mau berbuatnya beda. Kita mau sejalan dengan Tuhan, tapi yang lain berpikirnya beda juga. Jadi kadang-kadang kita merasa, aduh ini manusia susah juga ya. Mendingan kalau kita mengasihi Allah. Tadi jadi kita udah punya beberapa pertanyaan, kita punya beberapa jawaban, dan kita kayaknya lebih gampang mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap akal budi, segenap hati. Karena Allah nggak kelihatan. Dan itu memang satu pertanyaan yang ditanyakan oleh ahli Taurat setelah dia mendapatkan jawaban. Di sana ditulis, siapakah sesama kita manusia yang harus kita kasihi? Saudara kalau masih punya tetangga yang menyusahkan ya kadang-kadang susah. Masih bisa mengasihi mereka nggak? Bisa, tapi ada batasannya. Yesus selalu menjawab juga sama. Aku akan menceritakan kamu sebuah cerita. Nah, mulai dari dia dengan perumpamaan. Dan kali ini kita belajar tentang perumpamaan dari orang Samaria. Nah, ceritanya bagaimana sih orang Samaria ini? Orang Yahudi itu benci dengan orang Samaria. Jadi orang Samaria ini otomatis bukan menjadi bagian daripada lingkungan daripada bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Mereka selalu menganggap hina orang Samaria. Dianggap orang yang berketurunan campuran. Dianggap orang yang rendahan. Orang Yahudi itu kalau memandang orang Samaria pasti akan selalu bicara tentang ras. Jadi sesuatu yang jelek lah tentang Samaria. Diceritakan dalam perumpamaan ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara kalau baca petanya, Yeriko itu tidak jauh dari Yerusalem, tapi jalannya memang agak susah. Dan di sana terkenal banyak penyamun. Kira-kira penyamunnya orang mana? Pasti orang Yahudi sendiri karena lingkungannya daerah lingkungan Yahudi gitu kan. Sama kalau misalnya kita pergi ke daerah tertentu, ya orangnya juga kita mungkin kenal, dan itulah yang menjadi penyamun. Dan ternyata ada seorang Yahudi yang diserang, dikatakan dipukuli sampai setengah mati. Lalu datang seorang Samaria dalam perjalanan. Apa yang dilihatnya? Ia melihat ini orang yang dipukul, orang yang ditinggal dalam keadaan setengah mati. Dan di situ ditulis orang Samaria itu menaruh belas kasihan terhadap orang ini, yang notabene adalah musuhnya orang Yahudi. Sebelum orang Samaria itu datang, ternyata ada juga orang yang lebih dahulu datang. Seorang imam sesama orang Yahudi melewatinya dari seberang jalan. Apa yang dilihatnya sama seorang imam ini? Ia melihat orang terbaring di pinggir jalan setengah mati. Setengah mati itu kita nggak bisa lihat mati, hidup, setengah-setengah atau gimana. Yang jelas mungkin pingsan lah kira-kira gitu ya. Dipukulin. Imam saya analogikan sebagai katakanlah pendeta. Pendeta ini harus cepat-cepat ke gereja. Ada ibadah jam 8 pagi. Di tengah perjalanan dia mikir, jemaatnya nungguin. Kalau dia nggak buka gerejanya nanti gimana? Banyak orang yang punya alasan untuk bisa menjatuhkan pendeta ini. Banyak orang yang harus diberikan firman Tuhan. Kalau dia berhenti untuk merawat orang yang tadi dipukuli setengah mati, bagaimana? Mungkin pendeta ini atau hamba Tuhan ini lihat jam tangannya, wah udah jam 7, udah nggak mungkin lah, udah lewatin aja. Dia juga kita nggak tahu nanti bakal mati atau enggak gitu kan. Sama kalau kita juga jalan di tengah jalan ada orang kecelakaan, ya kita cuman
membuat satu rasa empati dengan berhenti lihat, tapi belakang udah mulai klakson nggak sabar, jadi kita pergi gitu kan, kurang lebih seperti itu. Apa yang dilakukan oleh imam itu? Dia diem aja, dia nggak melakukan apapun karena dia punya satu tugas yang lebih mulia. Dia harus menuju ke bait suci. Oke, kita berpikiran positif. Imam ini kan sudah mengkhususkan dirinya, dia sudah mengkuduskan juga dirinya. Kalau dia harus menolong, nanti tangannya kotor, apakah dia boleh masuk ke bait suci? Belum tentu, begitu kan pemikiran itu. Lalu pemikiran berikutnya, kalau orang itu udah mati, percuma juga kan ditolong. Jadi daripada dia membuat najis dirinya, imam itu melanjutkan perjalanan. Dia nggak usah ambil resiko, dia tinggal aja orang itu di pinggir jalan, karena ada tugas yang lebih prioritas yang menanti. Bagaimana pendapat kita tentang seorang imam tersebut? Alasannya cukup bagus kan, masuk akal. Jadi bolehlah kita skip. Yang berikutnya yang datang adalah dikatakan seorang Lewi. Orang Lewi ini juga sesama Yahudi. Ditulis di situ melewatinya dari seberang jalan. Seorang Lewi bukan seorang imam, tetapi dia adalah orang biasa yang melakukan tugas keimaman. Dia juga bekerja di bait suci, tapi bukan sebagai imam. Tapi kira-kira ia adalah pengurus gereja. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan bait suci menjadi tanggung jawab dia. Mungkin saudara lebih familiar dengan seorang Lewi itu identik dengan main musik atau seorang yang tergabung dalam departemen musik. Dia juga melihat orang yang dipukuli sampai dikatakan setengah mati. Tapi dia mempunyai pikiran yang sama. Kalau nanti saya terlambat, nggak ada yang ngurusin gereja, nggak ada yang ngurusin bait suci, ditolong juga mungkin percuma, nanti dia mati kita nggak tahu, malah bikin susah gitu kan. Jadi orang Lewi itu cuma melihat, tapi karena alasan yang sama dengan imam tadi, dia juga lewat, pergi begitu saja. Kadang-kadang kita susah untuk bisa melihat prioritas. Prioritas buat Tuhan adalah yang paling utama. Prioritas untuk menolong, kalau ada waktu, boleh dilaksanakan. Tapi kalau misalnya kita berpatokan dengan ahli Taurat, dia akan selalu bilang segala sesuatu tidak sesuai dengan adat istiadat itu sesuatu yang jahat. Tapi nggak ada yang bisa menyangkal yang namanya imam ataupun yang namanya orang Lewi itu untuk punya alasan yang wajar, yang masuk akal dan meninggalkan orang yang tadi dikatakan setengah mati. Nah, orang yang ketiga adalah orang Samaria. Coba kita lihat orang Samaria ini. Orang Samaria ini dikatakan tergerak oleh belas kasihan. Dia mungkin punya pemikiran, orang Yahudi nggak pernah sejalan dengan orang Samaria. Dikatakan orang yang sombong, orang yang congkak. Tapi dia punya belas kasihan. Mungkin dengan alasan-alasan tertentu, orang Samaria ini mau juga meninggalkan orang tersebut. Tapi dalam hati nuraninya dia masih punya kalimat tidak. Jadi disimpulkan bahwa belas kasihan yang ada dalam diri dia itu bisa mengalahkan kalimat tidak tadi. Dan orang Samaria ini melakukan 3 hal. Yang pertama, orang Samaria ini berhenti untuk menolong dengan resiko yang besar bagi dirinya sendiri. Dalam ceritanya, dia kan dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko.
daerahnya tidak aman, banyak penyamun, banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang lain. Andai kata dia menolong orang tersebut, mungkin saja orang tersebut akal-akalan, lalu dia panggil temannya, lalu dibalik ceritanya, bukannya ditolong dengan terima kasih, tapi setelah ditolong dia malah minta uang sama orang Samaria ini. Bisa aja kan begitu. Kalau saudara punya pemikiran yang sama, berarti saudara sering menonton cerita-cerita fiksi gitu ya. Banyak hal sinetron yang membuat seperti itu. Tapi yang jelas bisa juga pemikiran itu terjadi. Hal yang kedua, selain daripada bahaya yang dihadapinya, orang Samaria itu tetap harus bisa menahan rasa kesal karena perbedaan ras tadi, Yahudi dengan Samaria. Orang yang rendahan ngapain harus nolong orang Yahudi, kira-kira begitu. Dan hal yang ketiga yang saudara baca dalam perumpamaan ini adalah tentang harga yang harus dibayar. Ada tagihan yang harus dibayar. Mungkin kita berpikir tagihan rumah sakit itu adalah sangat mahal kalau kita nggak ngerti caranya. Sama, zaman dulu juga namanya rumah sakit ya pasti mahal. Saudara pasti punya pikiran, tagihannya berapa tuh? Orang udah mau setengah mati, katakanlah begitu, antara hidup dan mati. Mungkin dipukuli, pingsan dan segala macam. Bagaimana caranya? Mungkin dia hanya berpikir, udahlah bawa aja ke penginapan, lalu tinggalin. Tapi kita tahu dalam perumpamaan ini, dia tidak hanya membawa ke penginapan, tapi dia merawat orang tersebut. Selain daripada itu, dia juga bilang, aku akan membayar biaya perawatan untuk orang ini. Jadi dia nggak mau meninggalkan begitu aja di penginapan. Dia rawat dulu. Dan saudara pasti punya satu bayangan bahwa kalaupun orang Samaria ini yang sudah merawat orang yang tadi setengah mati tadi, apakah dia bisa mendapatkan ganti rugi? Belum tentu, nggak kenal gitu kan. Kedudukan seorang Samaria nggak ada harganya dibandingkan orang-orang Yahudi. Jadi ya seperti itu, nggak bakal bisa dapat apa-apa. Tapi kalau kita harus memahami 3 hal ini daripada orang Samaria, itulah inti daripada kasih. Di akhir daripada ceritanya dia bilang bahwa kalaupun memang masih ada biaya yang timbul, nanti dalam perjalanan dia balik, dia akan berikan kepada pemilik penginapan itu. Dia kasih uang dulu 2 dinar. Jadi dia sangat bertanggung jawab. Dan itu adalah inti daripada kasih. Dia nggak pernah mempertimbangkan perasaan pribadi terhadap orang tersebut, apalagi mengharapkan kompensasi daripada orang yang ditolongnya tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa menyelamatkan membuat kita menjadi satu manusia baru dengan satu kalimat yang namanya kasih. Di sini kita melihat jawaban Yesus. Yesus selalu berkata, kasihilah. Kenapa? Karena Yesus tahu kasih itu hanya berasal daripada Allah. Karena itu kita hanya dapat mengasihi apabila kita menjadi satu ciptaan yang baru. Kalau kita hanya sampai sebatas manusia, bukan ciptaan yang baru, kita nggak akan pernah tahu yang namanya kasih. Makanya kita harus bisa menjadi ciptaan baru. Matikan dulu yang namanya manusia kita sendiri, supaya kita menjadi ciptaan baru. Baru kita bisa mempraktekkan yang namanya kasih. Kasih itu tadi dikatakan hanya berasal daripada Allah. Jadi kalau kita kembali lagi ke awal, apa sih jawaban dari pertanyaan si ahli Taurat? Mana jawaban yang benar dari pertanyaan ini? Bagaimana aku mewarisi hidup yang kekal? Jawabannya yang pertama, percaya kepada Yesus. Bisa, tadi kan kita udah bahas. Yang kedua,
penuhilah tuntutan untuk mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, akal budi, dan segala macam. Bisa nggak? Bisa. Dan bagaimana kalau kita gabung keduanya? Pertama, kita percaya kepada Tuhan, dan kedua, kita tetap mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati. Harusnya seperti itu kan? Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi selain daripada kita menjadi ciptaan yang baru. Dan ciptaan yang baru itu hanya kita bisa dapatkan kalau kita bersama dengan Yesus. Tadi dikatakan kalau kita mewarisi, kita harus sebagai anak. Nggak mungkin tetangga kita mewarisi hal apa yang kita punya. Allah punya sesuatu yang luar biasa. Ahli Taurat juga mengerti yang namanya hidup yang kekal. Makanya dia bertanya, bagaimana caranya mewarisi hidup yang kekal? Jadi dulu anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 1-4, nanti saudara baca. Rasul Yohanes mengatakan tentang menghapuskan hukum Taurat. Bukan. Tapi yang dikatakan Yohanes adalah bahwa Allah telah menaruh kasih-Nya ke dalam diri kita dengan menjadikan kita manusia baru, sehingga kita bisa mendapati perintah-Nya dengan cara yang menyenangkan, tidak berat. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia, punya anak, mengasihi Dia juga daripada Allah. Bagaimana kita tahu percaya kepada Yesus? Inilah tandanya bahwa kita mengasihi setiap anak Allah. Makanya menjawab juga tadi pertanyaan ahli Taurat. Coba tolong jelaskan siapa sih sesama kita manusia? Yang pasti ya sesama anak-anak Allah gitu. Kalau kita bisa mengaplikasikan kedua hal ini, maka kita akan mendapatkan satu kemenangan untuk bisa mengalahkan dunia, yaitu apa? Yaitu iman. Jadi kalau kita mendapati bahwa iman dan kasih dan iman selalu berdampingan, kalau baca dalam Alkitab selalu kedua hal tersebut, iman, kasih, iman, selalu begitu. Banyak memang jenis iman dalam perjanjian baru, tetapi iman yang menyelamatkan ialah iman yang bekerja oleh kasih. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu kita diselamatkan bukan hanya oleh apa yang kita percaya, bukan hanya oleh apa yang kita lakukan, tetapi oleh apa yang telah kita jadikan kuasa, yaitu kuasa Allah, dan karena anugerah, yaitu anugerah Allah. Karena kasih karunia Allah, kita ada sebagaimana kita ada. Jadi dengan perumpamaan daripada orang Samaria yang baik hati tadi, yang biasanya kita mengerti, oh ya ini hanya menunjukkan bahwa jadi orang itu harus yang baik, menolong tanpa pamrih, begitu kan yang biasa kita dengar, yang biasa kita yakini. Tapi kalau saudara baca dari awal, ternyata ada pertanyaan dari ahli Taurat, bagaimana kita mewarisi hidup yang kekal. Saudara tahu, jadilah anak Allah dulu, lalu miliki kuasa Tuhan, kuasa Allah tersebut. Saudara bisa mengaplikasikannya dalam kasih, dalam iman saudara akan bisa mewarisi hidup yang kekal. Musik boleh maju. Seperti orang Samaria yang murah hati itu, kita kadang-kadang mengasihi musuh karena ada namanya belas kasihan. Belas kasihan yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Itulah yang diajarkan dalam perumpamaan yang kita baca, kita renungkan pada minggu pagi hari ini. Pasti Tuhan akan menolong kita untuk bisa mengerti akan firman-Nya.
terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu memelihara, melindungi dan menyertai kami Tuhan Yesus. Berikan kepada kami Bapa warisan hidup yang kekal, supaya kami boleh selalu bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk minggu pagi hari ini, untuk setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Kita minta berkat-Mu berlimpah buat mereka, kesehatan yang baik, penyertaan buat mereka Tuhan. Saatnya kami juga boleh untuk bisa bertemu tatap muka. Kami percaya Tuhan akan memberikan sesuatu yang baik buat mereka, dan mereka boleh menyaksikan untuk setiap kebesaran daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya berdoa juga untuk Pak Naryo yang melayani dimanapun dia melayani pada minggu pagi hari ini. Berikan kekuatan yang baru, berikan hikmat-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan hanya berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah Tuhan Yesus, untuk minggu pagi hari ini kami percaya Tuhan juga mau memberikan berkat-Mu. Mari saudara kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita boleh menerima berkat yang berlimpah dari surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat ini berkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu kembali minggu depan. Kita ada perjamuan kudus, kita persiapkan diri kita. Kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.